Halo Pak Kriswan dan teman-teman, nama aku Jovita Syanika Karin dari kelas 11H nomor absen 18. Di video ini aku akan menjelaskan cara mengerjakan beberapa soal induksi matematika. Ayo kita lihat soalnya. Nah, ini dia soalnya. Kalau misalnya masih perlu waktu, bisa di pause ya, karena aku akan langsung menjelaskan. Ayo kita mulai dari soal pertama. Oke, sekarang soal pertama. Kita disuruh nyari n dari soal ini. Nah, oke, secara singkat aku jelasin dulu kalau K itu diibaratkan sebagai permulaan dan N-nya itu dianggapkan sebagai akhirnya. Jadi misalnya dalam soal ini 2K plus 9. Kan K-nya sama dengan 1. Berarti K-nya itu mulai dari 1. Di sini mulai terus kedua, 3, 4 seterusnya sampai nanti berhenti di N. Nah, N-nya kan nggak kita ketahui, jadi harus kita cari. Caranya 2K sama 9 ini dipisah dulu. Jadi 2 kali sigma K ditambah sigma 9. Oke, jadinya gini. Nah, terus 2K ini 2 kali sigma K ini bisa diubah menjadi 2 N plus 1 bagi 2 ditambah ini jadi 9N. Nah, jadi hasilnya sama dengan 875. Nah, ini jadi ini kita coret, terus jadinya N kuadrat ditambah N ditambah 9N. Ini hasilnya sama dengan 875. Nah, terus ini kita pindah ruas, jadi N kuadrat ditambah 10N dikurangi 875. Ini sama dengan 0. Nah, terus kita faktorin. Jadi hasilnya N min 25 sama N tambah 35. Oh, kurang. Nah, gini. Nah, berarti hasilnya sama dengan 0. N-nya ini sama dengan 25. Yang ini N-nya sama dengan min 35. Yang berarti TM. Nah, kenapa dia bisa TM? Karena N ini kan urutan. Jadi kalau misalnya ini udah 1, 2, tiba-tiba 35, berarti kan udah jelas-jelas salah. Jadi nilai N yang memenuhi adalah 25. Sekarang ke soal kedua. Oke, karena ini nomor 2 pembuktian, jadi ini aku jelasinnya secara udah aku tulis aja ya, jadi gampang. Nah, ini kan tulisannya 2 dikali N plus 1 kurang dari 2 pangkat N plus 1, dan bilangannya itu harus N itu lebih besar dari 3. Nah, kita suruh buktikan benar apa enggak pernyataan ini. Nah, kita langsung masukin aja. Kalau misalnya N sama dengan 3, berarti 2 dikali 3 plus 1 kurang dari 2 pangkat 3 ditambah 1. Berarti kan 6 tambah 2 kurang dari 8 plus 1. 8 kurang dari 9, benar kan, terbukti. Nah, terus kita masukin kalau N-nya itu sama dengan K. Nah, kalau N sama dengan K itu kita anggap benar. Jadi 2K plus 1 kurang dari 2 pangkat K ditambah 1, K lebih besar dari 3. Ini dianggap benar. Terus sekarang kita harus buktikan kalau N sama dengan K plus 1. Nah, berarti jadinya harusnya 2K plus 2 kurang dari 2 pangkat K plus 1 tambah 1. Nah, buat dapetin ini kita harus masukin ke N sama dengan K. Berarti kita masukin dari 2K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Ini kan yang N tadi. Nah, sekarang kita masukin ke N K plus 1. Di sini kan K-nya jadi K plus 2. Gimana caranya bisa jadi K plus 2? Nah, di kedua belah sisi kita kali 2. Jadi 4 dikali K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1 ditambah 2. Jadi 4K ditambah 4 kurang dari 2 pangkat K plus 1 ditambah 2. Nah, 4K ini bisa kita ganti jadi 2K plus 2K ditambah 4. Ininya sama kayak tadi. Nah, 2K tambah 4 itu bisa kita ganti jadi 2 dikali K plus 2. Jadi 2K ditambah 2 dikali K plus 2. Ini masih sama. Nah, terus yang terakhir ini kan
dia plus 1, yang di sini plus 2. Jadi caranya biar dia jadi plus 1 itu sama-sama dikurangi 1. Jadi 2K min 1 ditambah 2 dikali K plus 2 kurang dari 2 pangkat K plus 1 ditambah 1. Nah, sekarang aku mau jelasin kenapa ini bisa terbukti. Nah, di sini kan 2K plus 1 itu udah pasti N lebih besar dari 3. Kenapa? Karena itu syaratnya. Jadi pasti 2K plus 1 tuh lebih besar dari 0. Nah, kalau misalnya 2K min 1 ditambah 2 dikali K plus 2 itu masih kurang dari 2 pangkat K plus 1 ditambah 1, berarti si ini 2 dikali K plus 2 itu kurang kan dari 2K plus 1 ditambah 1. Nah, berarti terbukti kalau benar. Jadi untuk setiap bilangan asli N lebih besar dari 3, 2 N plus 1 itu kurang dari 2 pangkat N plus 1. Terbukti benar. Sekarang kita ngerjain soal ketiga. Di soal ketiga pembuktian lagi, dimana ini itu habis dibagi 5. Jadi kita langsung aja ya. N kita misalkan jadi 1. Jadi 2 pangkat 2 kali 1 tambah 1 ditambah 3 pangkat 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 5x. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 sama dengan 5x. Jadinya 8 tambah 27 sama dengan 5x. Terus hasilnya ini jadi 35 dibagi 5 sama dengan x. X nya sama dengan 7, kan terbukti. Terus yang kedua, N itu sama dengan K. Nah, sama kayak nomor 2 tadi, ini dianggap benar. Jadi 2 pangkat 2K plus 1 ditambah 3 pangkat 2K plus 1 sama dengan 5Y itu dianggap benar. Terus kita harus membuktikan yang ini, N sama dengan K plus 1. Nah, itu hasilnya jadi 2 pangkat 2K plus 3 ditambah 3 pangkat 2K plus 3 sama dengan 5Z. Sama kayak nomor 2 tadi, cara dapetin N sama dengan K plus 1 nya itu pakai yang ini, yang N sama dengan K. Jadi tinggal dimasukin 2 pangkat 2K plus 1 ditambah 3 pangkat 2K plus 1 sama dengan 5Z. Nah, ini kan 3, ini 1. Gimana caranya bisa jadi 3? Dengan cara yang 2 pangkat 2K plus 1 ini dikali 2 pangkat 2. Kalau yang ini, yang 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, terus kan jadi sekarang biar ini bisa dihitung sama ini, 2 pangkat 2K plus 1 nya itu diubah jadi begini. Kenapa bisa diubah jadi kayak ini? Dapat dari mana? Dapat dari sini, 2 pangkat 2K plus 1, yang ininya pindah ruas, jadi 5Z dikurangi 3 pangkat 2K plus 1 nya 4 ditambah ininya tetap dihitung biasa, jadi 9 dikali 3 pangkat 2K plus 1. Nah, kan udah jadinya kayak gini. Sekarang anggap kalau 3 pangkat 2K plus 1 itu A, jadi sama dengan min 4A ditambah 9A, jadi kan 5. 20Z ditambah 5 dikali 3 pangkat 2K plus 1. Nah, ini tinggal dikeluarin jadi 5 dikali 4Z tambah 3 pangkat 2K plus 1 sama dengan 5Z. Yang dicoret. Nah, jadi terbukti benar. Jadi kesimpulannya, untuk bilangan asli 2 pangkat 2N plus 1 ditambah 3 2N plus 1 habis dibagi 5 terbukti benar. Sekarang ke soal keempat, yaitu yang terakhir. Sekarang nomor 4. Nomor 4 itu kita disuruh membuktikan kalau ini itu hasilnya N per 4 kali N plus 1. Nah, kita harus membuktikan kalau ini benar. Langsung aja, N sama dengan 1, berarti kan ini 1, ini 2N, berarti 2N berarti 2 plus 2, 4. 1 per 2 kali 4 sama dengan 1, 4 N nya kan 1, berarti 1 per 1 jadi 2. Nah, berarti hasilnya 1 per 8 sama dengan 1 per 8. Nah, ini terbukti benar. Terus sama kayak tadi, kalau NK ini kita anggap benar.
Jadi 1 per 2 kali 4 ditambah 1 per 4 kali 6 ditambah 1 per 6 kali 8, seterusnya sampai 1 per 2K dikali 2K plus 2 itu sama dengan 4 per 4 kali K plus 1, itu dianggap benar. Nah sekarang kita harus membuktikan yang ini, yang N sama dengan K plus 1. Hasilnya itu kalau dihitung-hitung jadinya K plus 1 per 4 K plus 2. Nah sekarang kita buktiin benar apa enggak. Cara membuktikannya yaitu K per 4 kali K plus 1 ditambah 1 per 2 kali K plus 1 kali 2K plus 4. Nah hasilnya harus gini. Nah caranya berarti penyebutnya itu harus kita samakan. Yang ini kan berarti belum ada 2K plus 4 nya. Nah ini dikali, jadi K dikali 2K plus 4, yang bawah juga dikali 2K plus 4. Terus yang ini dia karena kurang 2 berarti sama-sama dikali 2 atas bawah. Jadi yang ini kayak tadi, yang ini 2 per 4 kali K plus 1 dikali 2K plus 4, hasilnya segini. Ini nggak boleh kita otak-atik ya, soalnya ini pembuktiannya. Jadi ini tuh harus sama-sama ini akhirnya. Nah terus kita gabung, penyebutnya kan sama, langsung kita gabung. Ini kalau dihitung jadinya 2K kuadrat plus 4K plus 2 per 4 dikali K plus 1 dikali 2K plus 4, hasilnya segini. Nah 2K kuadrat ditambah 4K plus 2 ini bisa kita ubah menjadi 2 dikali K plus 1 kuadrat per 4K plus 1, ini juga bisa kita keluarin. Jadi 2 kali K plus 2, jadi yang bawah 4 dikali K plus 1 dikali 2 K plus 2. Ini 2 nya bisa kita coret. Terus ini K nya kuadrat, berarti ini dicoret, ini juga dicoret. Nah jadi ketemu hasilnya K plus 1 per 4 kali K plus 2. Sama kan sama yang sini, K plus 1 sama dengan 4K plus 2. Jadi intinya 1 per 2 kali 4 ditambah 1 per 4 kali 6 ditambah 1 per 6 kali 8, seterusnya sampai 1 per 2N dikali 2N plus 2 sama dengan N per 4 N plus 1 terbukti benar. Nah, kita udah di akhir video. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini membantu ya. Bye bye.